Hello, welcome back to Saturday Story Club. Pada kali ini aku mau mereview film DC yang hadir di awal September kemarin. Film DC kali ini hadir dengan upgrade terbaru. Kolaborasi James Gunn dan Peter Safran sebagai CEO memberikan nuansa yang baru di DC. Mau tahu filmnya apa? Stay tune terus review aku sampai selesai. And flew into orbit? Blue Beetle yang merupakan film pahlawan superhero DC yang berdasarkan karakter DC komik Blue Beetle. Film Blue Beetle disutradari oleh Angel Manuel Soto dan diproduksi oleh DC Studio dan The Safran Company, serta didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Jaime Reyes baru menyelesaikan studinya saat pulang ke Meksiko mendapatkan berita buruk dari keluarganya. Jaime bercita-cita untuk menjadi orang sukses secara finansial dan mengangkat keluarga Reyes. Tapi apalah daya, tangannya itu belum sampai. Akhirnya Jaime harus menerima kenyataannya sampai akhirnya bertemu dengan seorang wanita kaya raya, Jenny Court, yang akan memberinya pekerjaan. Saat Jaime bertemu dengan Jenny di Court, ternyata Jenny sedang membuat sebuah reliks yang disimpan dalam dus tempat makan. Jaime membantu Jenny mengamankan kotak makan tersebut, sampai suatu saat tanpa disengaja reliks kumbang tersebut menyentuh badan Jenny. Blue Beetle dengan konsep cerita yang lebih fresh dengan plot twist yang menarik apalagi di bagian akhir cerita. Dalam film Blue Beetle untuk film superhero DC, aku kasih jempol karena bukan hanya sekedar mengandalkan efek visual yang memukau, tapi dengan konsep cerita yang mulai fresh. Wah, untuk film Blue Beetle ini konsep alur cerita, visual, pemilihan aktor aktris yang dirasa bagus semuanya saling menyatu. Walaupun sekian banyak konsep, memang CGI-nya itu lebih better dari CGI film DC sebelumnya. Jadi kesannya itu benar-benar hiburan mata yang asik buat ditonton. Pertarungan yang dilakukan oleh Blue Beetle dengan villainnya Konrad Carapax udah bikin adrenalin tuh mulai naik. Dalam film Blue Beetle, untuk feel dalam menontonnya tuh kerasa dari mulai senangnya, sedihnya, dan juga actionnya. Blue Beetle di awal film 1-2 menit pertama ditampilkan balutan gambar CGI dengan fantasi yang baik. Warna yang sangat menyala-nyala, semua itu memberikan kesan pertama yang menarik perhatian. Blue Beetle menampilkan setting tempat yang berbeda-beda. Keindahan kota Meksiko, pulau penelitian milik perusahaan Court, rumah Court, dan rumah keluarga Reyes yang menurut aku terasa kental dengan budaya Meksiko. Saat terjadinya pertempuran antara Blue Beetle dengan musuhnya, justru efek CGI itu yang paling nampak. Yaitu saat adegan tersebut penuh dengan warna biru yang glamor, sehingga mata seolah-olah itu dimanjakan dengan tampilan visual yang baru yang berbeda dengan film DC yang lain menurut aku. Hal yang berkesan dalam film Blue Beetle, selain warna-warna biru glamornya, ada scene di mana nenek-nenek James yang menonton film Maria Mercedes yang menurut aku lucu sih, teringat kembali dengan film-film masa kecil. Memang dalam film Blue Beetle menceritakan keluarga Meksiko yang ternyata Jaime Reyes mendapatkan sesuatu kekuatan. Dan sutradara Angel Manuel Soto udah tepat banget dalam memilih aktris dan aktornya. Nah, salah satunya adalah Solo Mariduena sebagai Jaime Reyes. Penampilannya secara fisik memang terkesan dia tuh orang Meksiko. Jaime yang sebenarnya ingin hidup normal mendapatkan pekerjaan bagus mengangkat derajat keluarga Reyes, tapi ya takdir berkata lain, sebuah relik dalam bentuk skarab atau kumbang memilihnya untuk menjadi inangnya. Adegan Jaime saat kebingungan saat berusaha untuk beradaptasi dengan Kajida emang cocok memainkan peran Blue Beetle. Damian Alcázar sebagai Roberto Reyes, ayahnya Jaime, dari awal film kelihatan banget watak ayah yang satu ini yang bijaksana menghadapi anaknya. Sikapnya yang lebih dewasa, lebih matang dalam menghadapi situasi walaupun memang perannya nggak lama dan berakhir di film ini aja. Susan Sarandon yang memerankan tokoh film Victoria Court yang merupakan CEO Court Industry. Aku ngerasa sebagai film memang masih kurang jahatnya yang bikin adrenalin itu mulai naik. Ya sih, walaupun memang pekerjaan CEO-nya itu lebih banyak di belakang panggung dan tidak ada adegan actionnya. Kalau satu ini untuk film lebih better menurut aku. Raul Max Trujillo yang memerankan tokoh Konrad Carapax yang kelihatan villainnya banget apalagi saat bertempur dengan Blue Beetle. Pertempurannya dengan Blue Beetle cukup seru. Blue Beetle seperti film superhero yang lain, kesan yang happy dengan tampilan Blue Beetle sebagai superhero sejati bukan penjahat. Sikapnya yang bijaksana dalam menghadapi musuh dengan bumbu plot twist yang tentunya justru itu yang memuaskan untuk ending. Apalagi dengan gaya-gaya pertempuran yang penuh dengan warna yang bergelora. Sebenarnya untuk rating IMDb tidak memberikan nilai yang terlalu bagus, tapi menurutku film ini worth it buat ditonton di akhir pekan. Rating IMDb-nya 6,2 dari 10 dan untuk Rotten Tomatoes memuaskan kok. Rating Rotten Tomatoes 78% untuk Tomatometer dan audience score-nya 92% dan rating pribadi aku 8 dari 10.